Hari ini bersama Dr. Andreas Kurniawan, seorang psikiater dan juga penulis buku. Terima kasih udah mampir lagi Hai Bang, kesini. ketemu lagi. Semua sehat, kabar baik? Sehat-sehat Bang, thank you. Ini buku yang terbaru nih. Yes. Betul. Ini lucu banget lagi ada begini lagi. Dibolongin. Iya. Ini ide penerbit atau ide lo nih? Buat kayak gini-gini. Dari penerbit Bang, Dari penerbit tuh penerbit, suka aneh-aneh kadang-kadang. Gue bilang udah gue mau covernya pokoknya menunjukkan seorang anak yang pura-pura jadi superhero di cover gitu kan. Nah terus dalam proses itu explore, gimana kalau sebenarnya di balik superhero itu sebenarnya tuh dia seorang anak yang ketakutan, yang butuh dilindungi. Itulah Gokil. jadi halaman berikutnya tuh. Oke, inilah tanda penulis bestseller di Gramedia. Karena penerbitnya mau berpikir aneh-aneh. Kalau Anda tidak bestseller, mungkin tidak dianeh-anehin. Tapi ya, kan yang pertama juga sukses tuh. Yang kedua juga yang semangka ya kalau nggak salah ya. Terus yang ketiga ini, gimana ya, sebagai penulis ada rasa ketakutan nggak untuk mengalahkan buku 1 dan 2? Ngalamin itu nggak, third book syndrome itu? Bro, banget bro. Oh iya? Tuh, auditor gue udah tahu tuh tentang itu tuh. Gue buku pertama nulis no pressure. Enak kan? Kayak mau berapapun udah gitu. Oke, buku kedua tuh jadi terpressure karena buku pertamanya kan diterima dengan baik. Pasti tuh ada kekhawatiran. Gimana ya kalau nanti orang-orang gak suka? Gimana kalau dia nge-riding the wave? Buku kedua tuh aman. Nah, gue lega tuh. Buku ketiga mau rilis sekarang jadi 2 kompetitornya gitu kan. Dengan diri sendiri. Karena buku yang ini, buku yang sebelumnya. Iya. Dan disitulah gue jadi, makanya dalam proses itu pun gue juga refleksikan tentang insecurity, tentang rasa gak tenang. Dan gue pikir, loh kenapa tiba-tiba gue juga jadi pakai topeng seolah-olah nih gue harus tampil bagus. Bukankah aslinya gue nulis itu adalah untuk berbagi cerita gitu. Apakah semua psikiater yang merasa itu apa ya namanya ya? Mungkin semacam overthinking atau perasaan yang tidak wajar yang dialami ketika bikin buku 1-2 atau hal di luar sana. Seorang psikiater tuh ketika ngalamin itu mereka bisa memproses sendiri atau butuh psikiater lain untuk bantu memproses? Jujur aja sih butuh ngobrol Bang. Oh iya. Ya, karena gini, ilmunya tahu itu sama kayak kalau misalnya seorang yang udah ahli di suatu keilmuan, dia tuh ngerti diet tahu caranya, olahraga tahu caranya. Tapi untuk actually melakukannya, itu tuh kadang nggak cukup. Willpower doang nggak cukup kan, dia butuh seorang yang untuk monitoring. Itulah kenapa ada anggapan bahwa seorang dokter nggak bisa nanganin diri sendiri atau keluarganya. Sama psikiater, psikolog juga nggak bisa nanganin diri sendiri ataupun keluarganya. Karena walaupun teorinya tahu nih, tetap aja gitu kan. Betul. Berarti Dokter Andreas sendiri punya psikiater langganan? Dan psikolog. Oh, kok. Dokter Jimmy sama Nago sebenarnya gitu juga. Teman-teman juga. Enak itu sih kalau kita punya segitiga ya. Gue mau ngomong circle tapi cuma bertiga gitu kan. Jadi punya segitiga itu. Punya triangle. Nah, triangle itu jadi ya udah emang kita biasanya ada grup biasanya ngobrol. Tapi memang ketika gue ngerasa ketika ada persahabatan kayak gitu, lo tuh aman ketika lo pengen ngomong sesuatu tanpa takut dijudge gitu. Oke. Ada kesulitan lo cerita ke mereka dan ada kesuksesan lo cerita ke mereka. Itu juga ternyata butuh juga ya orang kayak gitu. Karena seringkali kan sekarang kalau lo di sosial media deh, lo ngeposting sesuatu yang bagus, gampang banget orang bilang flexing gitu kan, pamer. Bener. Dan keberadaan orang-orang ini menurut gue sih perlu banget sih. Makanya gue juga selalu bilang ke pasien-pasiennya, lo sebaiknya ada orang seperti gitu. Kalau misalnya lo merasa nggak ada orang kayak gitu, tanya dulu, jangan-jangan lo pun nggak seperti itu. Artinya apa? Membuat support system buat orang lain gitu. Orang nyaman gak cerita ke lo? Apa lo buru-buru langsung bilang lo nggak boleh gitu, harusnya lo bersyukur. Kalau konteksnya dengan Dokter Jimmy lah katakanlah gitu kan, sebagai Dokter Jimmy kan juga sering sini nih. Ketika butuh konsul ke dia, berarti masuk ruangan dan beda mode gitu kah atau gimana sih? Kan itu ke teman kan berarti. Yes. Ada 2 mode Bang. Kalau mode yang resminya harusnya kita mendaftar sebagai pasien gitu. Harusnya kayak gitu. Iya. Cuma ya kalau sekarang sih gue lebih senengnya kayak, bro, gue mau ngobrol, gue minta waktu. Jadi mereka emang udah tahu bahwa ini modelnya tuh bukan model ngobrol biasa, tapi gue minta dedicated time. Nah di situ tuh pada akhirnya susahnya gini ya, kalau lo udah kenal sama seseorang, dia nggak bisa bener-bener objektif, pasti nggak bisa gitu. Nah situlah gue mesti mendeklar juga, gue minta pendapat lo, tapi gue minta pendapatnya as a profesional, bukan sebagai teman. Kalau gue goblok, bilang gue goblok, kayak gitu. Nah ternyata declaration tuh perlu juga, dan itulah akhirnya gue juga kalau ada kekhawatiran gue ngobrol antara sama Dokter Jimmy, kok nggak sama Nago, dan sebaliknya juga mereka pun ketika lagi ada sesuatu yang rasa nggak enak itu akan ngobrol juga. Itu di ruangan tertutup atau di kafe karena temen gitu? Idealnya sih ketemu langsung ya. Cuma dengan telepon itu sebenarnya atau dengan itu bisa juga. Asal tadi kan itu paling bagus ketika kan gue sudah tahu orangnya seperti apa. Gue udah tahu what to expect gitu. Apakah sesi psikiatri itu bisa digantikan dengan telepon atau lebih baik selalu bertatap muka?
Ketemu tetap sih Bang, paling Itu yang paling oke. Paling, karena kita nggak cuma kata-kata doang ya, bahkan ini kan kalau dari teks aja kata-katanya sama, tapi kan lo nggak bisa denger nadanya. Nah dengan kita suara telepon denger nada, tapi kan lo nggak bisa lihat ekspresinya. Kalaupun video call lo bisa melihat, tapi micro expression, gesture dan frekuensinya itu loh, itu kan yang berbeda banget. Oke. Makanya kan ketika datang face to face, ketemu langsung, itu benar-benar sampai sekarang sih belum tergantikan sih dengan apapun. Langsung ketemu ya. Terus kan ada katanya kalau katakanlah depresi ini sebodoh-bodohnya gue aja ya, gue membaca ya. Depresi itu penyebabnya ada yang memang karena trigger atau trauma atau apapun dia jadi depres. Ada juga katanya komposisi otak yang membuat dia lebih prone atau sama depression gitu. Yes. Tapi itu benar kalau itu. Kalau depresi itu sesuatu yang kompleks ya. Oke. Kalau kita gampang terjemahkannya kan depression is the big set, sedih besar gitu. Tetapi nggak semua orang yang mengalami kesedihan atau masalah yang besar jadi depresi kok. Nah sebaliknya ada orang yang dia tuh tampaknya tangguh tapi pas di-trigger dikit dengan sesuatu jadinya breakdown dan spiraling gitu sampai jadi depression. Akhirnya sekarang sih kita pegang prinsipnya ada yang namanya tuh biopsychosocial model. Artinya orang itu untuk jadi depresi itu butuh tiga-tiganya tuh. Secara biological dia butuh ada bakat. Jadi depresi itu genetic vulnerability. Kalau gue ibaratkan tanaman tuh tanahnya subur. Nah, kedua secara psikologik. Psikologik ini adalah apakah dia punya coping system yang bagus. Ketika dia lagi stres, apa yang dia lakukan? Ada orang yang mungkin ya main game sama teman-temannya, ngobrolin tentang itu. Ada yang mungkin nyimpen sendiri. Ternyata ada coping yang lebih sehat dibandingkan yang lainnya. Humor tuh salah satu yang sehat, gitu kan. Bahkan olahraga eksplosif, marah-marah itu in a way bisa jadi coping yang sehat juga daripada dipendam ke dalam, dikeluarkan. Yang masalah adalah orang-orang yang ada apa-apa itu nggak disampaikan, dia dipendam sendiri, bahkan nggak ditulis, nggak ada apa-apain. Jadi terpendam aja tuh, seolah-olah dia kira hilang, padahal nggak. Nah, habis psycho, satu lagi adalah sosial. Sosial ini adalah stresor dari lingkungan. Nah, disitulah stresor lingkungan ini, entah masalah dari pendidikan, masalah dari cinta, relationship dengan teman-teman, dengan keluarga, dan lain-lainnya. Tiga-tiga ini kalau gue ibaratkan berarti stresor sosial itu kayak biji atau bibit ditaruh. Kalau tanahnya subur, ada bakatnya, sama tiap hari dipupuk dan disiram, tumbuh deh. Nah, itu yang membuat tadi ada orang-orang yang memang berbakat aja, itu yang dibilang ada ibaratnya depresi endogen. Jadi tanpa faktor dari luar pun emang nih orang gampang banget untuk menjadi depression. Itu ada vulnerability seperti itu. Lebih ke bakat-bakatan berarti. Bakat-bakatan. Ada yang orang suka seni, ada yang orang gampang depresi. Betul. Bakatnya gitu. Menarik juga. Dan itu nggak cuma tentang depression. Menarik sih tapi ya. Nggak cuma tentang depression doang, tapi biasanya gitu kan dia lebih perasa. Jadi ketika ada perasaan tuh dia bisa lebih mendalami lagi. Bisa jadi orang-orang seperti itu pun dia jadi bisa lebih bagus dalam menyalurkan dalam bentuk seni. Tulisannya bisa lebih dalam juga gitu. Karena dia bagian otak yang mengelola emosi itu jadi lebih gampang buat aktif. Begitu. Apakah karena itu ada perkataan bahwa penulis adalah salah satu profesi yang tingkat bunuh dirinya paling tinggi? Betul sekali. Iya? Karena begini, misalnya ada orang yang, kita gampang nih, ada orang yang misalnya menceritakan tentang kejadian traumatik, bisa sangat detail sekali. Lo gak penasaran, kok bisa dia menceritakan sedetail itu? Antara research-nya bagus banget, atau jangan-jangan dia pernah mengalami itu juga. Sebenarnya kan komika juga kan. Komika itu kan mengalami traumanya banyak bang. Gitu. Komika itu traumanya banyak, tapi mereka kebetulan copingnya adalah dengan humor. Makanya orang yang traumanya gede itu lucu-lucu gitu. Problemnya adalah gini, ketika dia bisa menyiapkan sesuatu yang lucu, kita perlu mikir apa yang terjadi dalam hidupnya sampai dia bisa dapat materi untuk seperti gitu. Gitu. Dan bahkan gini ya, untuk psikiater dan psikolog juga, gue kadang bacanya gini, orang normal nggak jadi psikiater atau psikolog. Karena gue kalau normal gue jadi dokter bedah bang. Gitu. Jadi dokter anak penyakit dalam gitu kan. Orang-orang yang jadi psikiater psikolog kemungkinan ada agenda khusus lah kenapa mereka jadi punya motivasi untuk ke situ. Itulah ada yang mungkin dari trauma masa lalu, ada yang mungkin dia pernah, mungkin belum tentu dia mengalami, bisa jadi yang mengalami adalah teman dekatnya, mungkin keluarganya. Jadi dia ada semacam motivasi yang lebih kuat. Inilah kenapa gue mau masuk ke dunia yang aneh ini. Nah, tapi kalau sekarang ya karena sejak 2020 kan udah lebih populer ya kesehatan mental. Jadi kayaknya udah mulai orang-orang bisa masuk ke dunia psikiater atau psikologi tanpa tadi agenda yang terlalu berat sebelumnya itu. Nah kalau bicara, kan istilahnya sekarang orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. GJ ini apa sih sebenarnya, gangguan jiwa ini? Definisinya apa sih? Ini ada lagi yang istilahnya ODMK, ODGJ apa gitu. Tuh ODMK? Orang dengan masalah kejiwaan. Nah itu sebenarnya secara terminologi jujur gue juga bingung bang. Kadang nanya ini beda ODGJ sama ODMK, aduh gue juga bingung gitu. Tapi sebenarnya itu cara kita supaya begini, memberikan ada spektrum.
Sebelumnya kan soalnya orang cuma taunya lu ke psikiater, lu gila gitu. Nah jadi seolah-olah tuh itu jadi all or none thinking, black and white. Oke. Kalau lu nggak ke psikiater lu putih, lu ke psikiater sekali lu langsung jadi hitam. Oke. Nah dengan adanya kategori kayak gitu kita membuatnya jadi ada abu-abunya. Ada orang-orang yang dengan masalah kejiwaan, mungkin nggak sampai berat, tapi mungkin tadi ada kecemasan gitu, ada moodnya mulai turun. Tapi ODGJ yang gangguan jiwa itu biasanya memang dia lebih berat, yang sampai menimbulkan distress ya, penderitaan dan gangguan fungsi. Nah dengan adanya kategori ini sebenarnya tujuannya tuh untuk lebih bukan menyederhanakan juga ya, lebih mendiseminasi ke lingkungan supaya nggak apa-apa kok, lo nggak perlu nunggu sampai berat banget untuk konsultasi. I see. Karena dikiranya orang dengan gangguan jiwa, ketika orang merasa, oh, gue nggak gangguan jiwa, malah jadi menghambat dia untuk datang konseling. Betul. Dan kalau kita mau jujur ya, lu lihat dah lingkungan nih, negara dan lain dunia gitu. Lu kalau nggak depresi nggak cemas sih aneh sih. Iya sih. Minimal ada kekhawatiran tentang masa depan loh dengan semua yang terjadi ini. Jadi ketika ada orang bilang, ya gue baik-baik aja, mau dunia gini mau perang gitu lagi krisis, gue biasa-biasa aja. Hati-hati antara ini orang denial atau dia nggak aware dengan hal tersebut. Kalau Dokter Andrea sendiri di prakteknya, demografi yang muda-muda sekarang mulai banyak kah yang datang untuk konseling? Sebagian besar di 20-an sih Bang. Justru 20-an? 20-an sampai 30-an. Karena itu kayaknya momen di mana mereka tuh sudah peralihan dari mereka terkontrol hidupnya gitu. Maksudnya masih ada keluarga, masih kuliah, sampai menjadi mandiri. Jadi mereka akhirnya for once can decide what they want to do with their lives gitu. Dan biasanya 20-an atau mungkin 30-an. Dan makin ke atas itu makin kurang sih yang datang. Oh justru makin ke atas makin kurang. Padahal kalau di setiap usia itu pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Kalau misalnya usia remaja paling banyak pasti masalah cinta, patah hati, atau mungkin merasa excluded, nggak diterima sama teman-teman kelompoknya. 20-an kebanyakan itu kalau nggak, lagi-lagi masalah relationship, kalau nggak tentang pekerjaan. 30-an berarti udah berkeluarga, udah punya anak, biasanya masalah tentang keluarga, lagi-lagi tentang karir juga. 40-an itu udah mulai mungkin rasa kesepian gitu. 40-50 tuh rasa loneliness tuh mulai banyak tuh terjadi. Sehingga mengganggu diri gitu. sendiri. Yes. Dan karena kalau gue lagi banyak lihat tentang fenomena loneliness itu lagi kencang banget sekarang tuh. Iya sih. Karena kita di dunia hyper connected ya, kita terhubung satu sama lain, tapi perasaan lonely itu tetap ada. Dan justru mereka jadi ngerasa seolah-olah gue ngobrol kok sama teman gue nih, gue posting, orang-orang nge-likes, orang komen, jadi mereka merasa seolah-olah baik-baik aja gitu. Padahal itu ibaratnya lu lapar terus lu cuma makan snack doang. Betul. Lo berasa makan sesuatu, tapi yang kita butuhkan tadi di awal itu adalah real life interaction. Kita ngobrol, ketemu sama orang-orang, itu yang banyak hilang sih sekarang sih. Kedalamannya nggak ada ya. Betul. Dan gini, kalau kan sekarang lagi banyak ngomong tentang deep talk ya. Banyak orang menyalahpahami deep talk itu seolah kita ketemu terus ngobrolin yang berat-berat. Padahal deep talk itu lo kalau ketemu sama temen lo yang dekat, ngobrolnya kan nggak ada isinya sebenarnya. Kita ngobrol receh gitu, bisa ngalor ngidul sana sini. Tapi yang deep itu connectionnya berasa. Lu ngerasa terasa sama dia, lu bisa ngangkat topik apapun gitu. Dan sekarang gue banyak menyarankan kepada pasien-pasien juga, lu disconnect dari HP, lu ketemu orang, lu kan suka main board game juga ya, main kartu atau apa, itu lakukan aja, karena itu yang benar-benar akan jadi dasarnya kita sebagai manusia gitu. Bener. Connected to each other. Bener, beli aja. Iya boleh. Gua udah punya nomor WA yang jual tiap hari. Kok ada ini enggak kok? Ada Bang Radit kirim. Wah. Udah nggak tahu tuh, bener, hindari Magic the Gathering tuh. Tapi itu harus punya batas. Untuk koneksi Bang, apa Bang? Ya udah oke, jangan dihindari, let's go. Oke, satu hal yang biasa dihadapi orang-orang yang patah hati dan datang sampai harus konseling itu pada level yang seperti apa sih patah hatinya? Oke. Kok sampai harus datang ke dokter, harus datang ke psikiater? Itu patah hati yang seperti apa sih biasanya? Biasanya patah hati yang mereka nggak punya orang lain untuk bercerita. Kalau misalnya nih hubungan yang klasik ya, misalnya seorang gitu dia punya pasangan terus bisa gampang tuh buat ngomong ke siapapun. Tapi kenyataannya kan banyak yang dia tuh mungkin jatuh cinta dengan beda latar belakang, beda agama, kadang-kadang dengan orang yang ini yang sering juga ya. Mungkin dengan orang di kantor yang sudah punya keluarga. Ini kan hal-hal yang dia nggak bisa ceritakan ke teman-temannya. Jadi mereka berharap dengan bercerita itu kepada profesional, itu tuh mereka bisa ngerasa lebih nyaman. Dan kadang-kadang yang dibutuhkan tuh emang cuma cerita doang. Ya, gue menemukan orang tuh bersedia untuk mereka bayar untuk duduk dan didengarkan karena ternyata semahal itu loh.
kita tuh gampang banget dok sedikit cerita langsung diinterupsi sama orang, langsung dialihkan gitu kan. Apalagi kan sekarang distraction semua gitu kan. Lo ngeposting sesuatu aja gitu entah misalnya yang sedih atau apa, orang-orang mungkin akan bereaksi dengan itu, ikut prihatin atau apa. Tapi besok tuh udah ganti beritanya. Jadi kita nggak pernah benar-benar dapat kesempatan untuk terkoneksi itu. Betul. Nah dan dalam proses itu pun banyak juga cuma mereka bercerita dan mostly mereka itu juga nggak perlu dikasih tahu bahwa misalnya ini hubungan lo kan tahu nggak ada masa depannya, lo kan tahu bahwa ini nggak bakal bareng. Mereka udah tahu itu. But knowing that someone is over there dan ketemu sama lo ngobrol itu ternyata mahal banget. Oke, ada nggak pasien Dokter Andreas ini yang datang dan hanya pengen cerita aja? Tapi bersesi-sesi gitu? Yang bersesi-sesi ada juga gitu. Tapi yang lucu bang ada satu nih, gue inget tentang cerita ini. Ini seorang ibu-ibu datang ke gue. Jadi demografi gue tuh kan biasanya memang remaja dan dewasa muda ya. Jadi pernah tuh ada datang ibu-ibu usia 50-an. Ibu-ibu 50-an. Nah gue bingung kan pas datang ini ibu-ibu masuk gitu. Terus habis itu ngobrol dan dia cerita iya nih saya susah tidur bla bla bla. Terus pas ngobrol-ngobrol gue oke apakah mau obat? Oh nggak usah dok gitu. Bisa kok sebenarnya tidurnya. Jadi gue bingung jadi maunya apa sebenarnya. Pas ngobrol lebih lanjut lagi ternyata si ibu ini dia itu takut naik pesawat. Simple ya. Tapi masa itu lagi liburan sekolah. Suaminya sama anak-anaknya pergi ke Inggris. Dia jadinya kesepian. Biasanya dia bakal ketemu sama teman-teman line dance-nya. Line dance, Nah, teman-teman line dance-nya lagi pada pergi juga liburan karena liburan sekolah. Jadi momen ketika dia merasa kesepian itu, dia mencari siapa yang bisa diajak ngobrol. Dan itulah dia bisa entah gimana datang ke ruang praktik ngobrol dan itu karena emang udah jelas mendeklar, saya pengen ngobrol, saya pengen cerita tentang banyak hal. And it's okay, nggak apa-apa. Itu pun sudah menyembuhkan juga. Dalam sesi itu, gue nggak menyembuhkan tentang susah tidurnya, gue nggak menyembuhkan ketakutan naik pesawat, tapi paling nggak rasa kesepian saat itu lumayan lah terbantu. Sambil dia menunggu, ya nanti teman-temannya balik dan bisa ngobrol lagi gitu. Astaga, berarti selangka itu ya deep connection ya. Loneliness is real bang. Karena begitu kita janjian sama temennya, baru berapa second udah begini udah megang handphone. Iya kan? Iya. Udah disconnected ya. Yes. Serem juga ya kalau dipikir-pikir ya. Banget sih. Makanya kan gue sama teman-teman gue tuh mengusahakan bahwa kita tuh ada ngumpul gitu kan. Kalau bisa setiap minggu, walaupun sekarang lagi agak susah gitu. Biasanya tuh yuk seminggu sekali ngumpul main board game. Itu hal simpel ketemu itu aja. Tapi paling enggak tuh untuk sejenak ya gue kan bilang selama beberapa jam jadi manusia lagi deh. Dengan lo melepas handphone, lo ngobrol gitu, saling ngata-ngatain juga gitu satu sama lain gitu. Tapi setelah itu ada perasaan yang keisinya gitu ya. Jadi lonely-nya itu tuh lumayan sampai nanti ya jadi bekal kita melalui seminggu itu untuk kita akan ketemu lagi di minggu berikutnya. Gue kepikiran gini bang, waktu gue tuh sempat dapat kesempatan jalan-jalan ke Jepang waktu momen ini Hanami, musim semi, Sakura. Jadi kan kalau di situ tuh gue ngeliat rame orang-orang pada gelar tikar gitu ya, pada makan gitu, pada bawa omprengan gitu kan. Terus ngeliat ini enak banget ya mereka ngumpul-ngumpul begini. Terus waktu itu pas gue mencoba untuk mempelajari kan tentang itu emang budayanya mereka. Dimana ketika lagi spring itu mereka bakal ketemu teman-teman lama, ngumpul, nyanyi-nyanyi gitu, makan. But the question is, after spring mereka ngapain? Karena jadinya mereka ya udah summer sibuk dengan hidupnya sendiri. Pas lagi musim gugur juga, pas musim dingin juga. Jadi kesempatan mereka ketemu itu bisa jadi cuma setahun sekali itu doang. Iya. Tapi itu adalah sesuatu yang katanya tuh mereka looking forward tuh. Jadi kalaupun jarang, mereka tuh sangat menantikan waktu itu. Nah di situ gue ngeliat bahwa kadang kan kita ngerasa bahwa gue nggak punya waktu untuk ketemu mungkin sama keluarga, sama teman gue. Kalau memang nggak punya waktu, maka sebaiknya tadi di waktu yang pas ketemu itu perlakukanlah dengan sakral. Nah sedangkan tadi kan udah jarang ketemu, begitu ketemu bentar ya gue message dulu gitu, malah ada yang main game. Jadi berasanya udahlah jarang ketemu, pas ketemu pun kualitasnya kok nggak dalam. Itu lagi, iya bener lagi. Kayak sekarang tuh saya lagi mencoba untuk membangun hubungan yang lebih manusiawi gitu dengan orang-orang. Dulu tuh biasanya cuma di rumah, nggak ngapa-ngapain. Kemarin tuh di Kemalang kan, akhirnya main itu Magic the Gathering. Sama orang random aja nyari di internet. Ketemu di sana ngobrol, nanya kehidupan dia ada yang jadi ilustrator, ada yang kerja di mana, kerja di studio animasi atau something gitu. Ngobrol dikasih kartu sama mereka, terus kayak ada banyak manusia di luar sana ya, ada banyak aspek lain ya di kehidupan ini selain hanya kita sendiri dan keluarga. Karena selama ini gue kan nutup diri banget, jarang banget
nongkrong apa gitu. Dan kemarin tuh kayak seru juga. Mulailah tamu-tamu podcast. Kita kemarin lari sama Dokter Tirta. Malam ini mau main padel sama Dokter Iksan gitu. Jadi kayak menarik ya untuk untuk bergaul dan berkoneksi dengan banyak orang di luar sana Dan gitu. berasa gak sih Bang itu jadi anak-anak lagi sebenarnya kita? Kayaknya ya. Iya kan? Jadi dewasa tuh capek. Kadang kita Iya pengen sih. jadi anak-anak lagi aja. Nah, seiring kita tumbuh dewasa, sayangnya tadi lo dengan kanak-kanakan sedikit, orang bakal ya elah bocah banget gitu loh. Jadi seolah-olah kita dilarang untuk bersentuhan kembali dengan sisi kanak-kanaknya kita. Bener. Padahal ya menurut gue sih ya itu adalah nature kita. Lo bisa dewasa sampai umur berapapun, tapi sisi kanak-kanakan tuh bakal tetap ada. Dan dalam psikologi pun kita pelajarin itu bahwa ada namanya kayak parent ego state, lo adult ego state dan child ego state. Kita bisa lihat gini nih, kakek-kakek ya, seorang kakek main sama cucunya. Pas kakek itu main kan dia jadi kayak bocah lagi. Artinya tadi sisi anak-anak itu masih ada. Nah, kita pun ya kita in daily lives mungkin itu udah biasa jadi adult. Kalau ketemu sama anak udah jadi parent, harusnya kita bisa juga ada kesempatan untuk get in touch dengan tadi tuh inner child dalam diri kita itu. Iya, paham. Oke, nah apakah itu ada hubungannya sama ini, buku yang baru ini? Ini argumennya apa nih buku ini nih? Buku itu argumennya adalah pasien datang ke gua terus bilang bahwa dok saya hidup kayak pakai topeng. Itu sering banget ngomong kayak gitu. Sering? Sampai-sampai udah gue jadiin buku aja gitu. Karena judulnya kan seorang anak yang bersembunyi di balik topeng superhero. Yes, seorang anak itu adalah kita. Gitu. Kita ketika sehari-hari kan hidup ya jadi dewasa gitu, adulting ya, lu dipaksa jadi superhero. Lu nggak boleh nangis, lu nggak boleh untuk ngeluh, harus hidup terus gitu. Kerja begitu kerja ngeluh, lah kan lu butuh uang. Jadi seolah-olah tuh kita nggak diberikan ruang untuk mengeluh tersebut. Tanpa sadar kita pakai topeng, bahkan bukan cuma topeng ya, sampai sekarang itu full armor suitnya gitu kan. Tapi di balik topeng tersebut, di balik armor tersebut, ya kita mungkin nggak lebih dari seorang anak kecil yang ketakutan. Tunggu dulu, jadi ketika orang datang bilang, dok saya kok ngerasa pakai topeng. Artinya dia merasa tidak bahagia karena dia tidak menjadi dirinya seutuhnya. Karena kalau dia menjadi dirinya seutuhnya, orang gak ada yang mau sama dia gitu apa gimana? Betul, jadi dia ngerasa palsu, ngejalanin hidup yang palsu. Ya kayak misalnya di pekerjaan, ketemu dengan orang harus ketawa karir gitu kan. Ada gitu. Dan ketemu dengan teman-temannya sebenarnya dia nggak terlalu suka sesuatu, tapi karena teman-temannya pada melakukan itu dia ngikut juga gitu. Kadang-kadang kegiatan yang positif, lagi pada misalnya high rocks atau padel misalnya, dia sebenarnya nggak terlalu suka, tapi dia ngikut deh. Nah, dalam batas tertentu nggak apa-apa kalau sebatas untuk mencoba, tapi kadang-kadang dia jadi merasa gue harus melakukan ini biar gue diterima. Oke. Gitu. Dan ada akhirnya gue sih sekarang senang ya karena kan komunitas mulai banyak. Mulai ada pasien-pasien gue yang dia bisa komunitas sepatu roda gitu, bisa seperti gitu. Seru lagi. Ya karena itu mungkin ada momen di mana sempat turun ya, sempat kayak ngerasa itu jadul banget. Tapi dengan adanya komunitas gitu, orang-orang jadi ngerasa bisa untuk menyalurkan. Dan ada ungkapan gini dalam psikologi itu ya, kebutuhan manusia adalah untuk mengekspresikan sesuatu dan dimengerti. Nah problemnya kan dengan adanya komunitas itu, sebelum komunitas itu ada, kita bisa mengekspresikan, tapi orang nggak bakal ngerti. Betul. Dengan ada komunitas, dia bisa dapat dua-duanya itu. Nah gue mengajak untuk gini, bahwa orang-orang tadi merasa menggunakan topeng di tempat kerja atau dengan teman-teman, nggak apa-apa jangan dilepas topengnya. Orang butuh melihat lo menggunakan topeng tersebut, tetapi ketika lo lagi berada di tempat yang lain, sadari bahwa kita tuh punya topeng yang banyak. Ketika lo lagi jadi seorang teman, pakailah topeng seorang teman. Ketika lo lagi ketemu pasangan lo, pakailah topeng seorang pasangan. Nah, ketika lo lagi sendiri dan gak sama siapa-siapa, jangan pakai topeng apa-apa. Kenalin diri lo sendiri, apa yang lo suka, apa yang lo gak suka, apa yang lo benci dari hari tersebut. Oke. Itu semua membuat kita jadi lebih mengenali diri kita sendiri. Nah, berarti ketika dia datang dengan masalah bahwa dia nggak happy kan dengan topeng yang dia pakai sehari-hari. Terus kalau sarannya adalah nggak apa-apa lo punya banyak topeng di berbagai macam tempat, tapi jangan lupa untuk jadi diri sendiri. Implikasi konkretnya buat dia apa? Gue akan tanya, lo terakhir bahagia kapan? Jawabannya simpel-simpel bang. Terus gue suka pas gue main game. Kapan lo terakhir main game? Gak ada waktu. Balik kan situ lagi kan. Kenapa gak ada waktu? Iya karena kalau pas gue lagi weekend tuh gue main-main sama keluarga gue. Itu aja kan hal positif tuh. Tapi dengan itu dia jadi kehilangan momen sama dirinya sendiri. Nah jadi gue ngajak itu gak usah mencari hal-hal baru. Justru ingat lagi masa-masa sebelumnya. Dan kebanyakan yang bikin bahagia itu pas kita anak-anak loh. I see. Bahkan ngoleksi kartu yang sekarang ya, ngoleksi kartu yang Pokemon kan lagi banyak ya, ngoleksi kartu One Piece. Itu kan mirip kayak kita dulu ngoleksi kartu kuartet. Kuartet itu apa? Yang zaman dulu itu yang kayak beli di depan sekolah gitu, kartu yang digunting-gunting gitu, yang koleksi dengan berbagai gambar. Oke. Ngoleksi mainan itu kan juga pola kita di masa lalu.
Iya sih. Begitu, dan nggak apa-apa untuk kita ada waktu buat diri kita sendiri untuk menjadi anak-anak lagi. Selama itu dengan kita sendiri ataupun dengan teman-teman yang ngertiin itu. Nah, janganlah kanak-kanakan itu lu bawa ketika ketemu sama bos, ngaco jadinya. Ketika ketemu bos, ya lu mesti tampil sebagai superhero gitu. Oke, baru topeng dipakai. Ya. Dan sadari bahwa topeng ini memang sesuai konteks. Betul, gue setuju itu. Iya kan? Jadi nggak ada topeng yang bagus ataupun jelek, konteksnya sesuai atau enggak. Kalau lagi ketemu sama bawahan yang mungkin gak disiplin, mungkin lo harus pakai topeng galak. I see. Begitu. Kalau lagi ketemu sama orang lain yang mungkin kelihatannya dia lagi fragile, jangan pakai topeng galak itu. Pakailah yang kita lebih ramah, lebih sopan. Nah, problemnya beberapa topeng itu efektif, tapi berat. Itulah yang dia ngerasa kayak gue capek banget ya, gue harus serius terus-terusan gitu. Itu efektif membuat dia bisa jalan jauh lah dalam hidupnya, tapi berat. Nah, makanya kita butuh juga untuk kalau bisa tuh ditipiskan lah topengnya. Supaya tetap ada kitanya. Yes. Tapi sebenarnya kayak banyak tamu yang datang ke sini terus nanya, "Bang, lu hari ini syuting berapa?" Kita biasanya syuting 3 video kan sehari. Dan paling banyak tuh 4 biasanya. Semua orang bilang kayak, "Buset tuh capek banget, pasti capek banget." Kalau gue enggak loh. Maksudnya semua pertanyaan-pertanyaan gue ya emang yang pengen gue tanyain. Maksudnya gue genuinely curious sama jawabannya gitu. Betul. Artinya, dan gue menyenangi itu. Gue tidak merasa ini sebagai sebuah beban pekerjaan gitu. Meeting you hari ini pun juga seperti itu gitu. Berarti kita akan lebih bahagia kalau kita menemukan pekerjaan di mana kita nggak perlu pakai topeng dong. Seharusnya gitu. Sebenarnya nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena ya tadi kan, ini sama kayak kalau kita main game RPG gitu kan, ada jobnya, ada class-nya gitu kan. Itu kan sebenarnya kayak persona juga gitu. Topeng sosial yang kita gunakan. Ada beberapa mungkin topeng yang tadi tipis, ada yang tebal. Dan ini menarik gini, kalau misalnya sekarang nih kan, lu lagi pakai persona sebagai seorang podcaster. Kalau lagi ini kan, lagi lu tampil sebagai komika, lu lagi pakai persona sebagai seorang komik. Oh, itu chaos gitu. tuh. Jangan ditayangin itu. Nah, dua-duanya ini sama-sama asli. Nggak ada yang kalau lu sebagai ini terus lu di rumah sebagai orang yang serius, sebagai bisnis juga. Berarti yang asli yang mana? Semuanya asli. Karena di balik topeng tersebut adalah Radit. I see. Nah, itulah yang membuat lu sebagai komika berbeda dengan yang lain sebagai komika. Lu sebagai podcaster beda dengan yang lain sebagai podcaster. Nah, jangan sampai tadi kita lupa bahwa di balik topeng itu tuh kita. Dan itu kan kita bisa naruh sedikit mungkin stylenya kita, taruh jokesnya khas kita, gitu. Dan selama itu masih ada otonomi dalam hidup kita. Nah, otonomi itu juga banyak yang gue bahas sih dalam keseharian sama pasiennya. Otonomi itu adalah kemampuan kita untuk menentukan nasib kita sendiri. Gampangnya gini, olahraga tuh bagus. Tapi kalau dipaksa orang buat olahraga, itu menderita loh. Ya, sama juga ibadah itu bagus. Tapi kalau disuruh untuk ibadah, malah bisa orang jadi benci dengan suatu konsep ibadah gara-gara dipaksakan. Paling efektif itu kalau memang ada otonomi, muncul dari diri sendiri. Itulah kalau misalnya kita mau ngajak orang pun untuk sesuatu yang baik, nggak bisa dipaksakan, pelan-pelan aja. Yang penting itu muncul dari dia. Oh, itulah juga kenapa karena ini channel pribadi, itu beda rasanya ketika di-hire sama orang buat channel orang. Betul. Dengan ada produser yang bilang, lu begini deh gitu. Misalnya gue bukan orang yang pemarah, tapi katakanlah di situ kalau marah-marah nih biasanya rame view-nya, jadi lu harus rame. Di situ topeng kerja pergulatan antara diri sendiri dan pekerjaan tuh menjadi tebel tuh di situ. Betul. Dan tadi kan itu bisa jadi bukan otonomi lu sepenuhnya gitu, kayak ya udah gue terpaksa melakukan ini. Saat itu kan lu topengnya lebih tebal lagi dan mungkin tuh topeng yang bagus terlihat oleh audiens, tapi berat buat lu. Nah, dipakai nggak apa-apa, tapi setelah itu lepas dikit gitu. Berarti memilih pasangan yang tepat tuh menjadi lebih penting lagi, karena ketika lu punya pasangan di mana lu tidak diperbolehkan membuka topeng lu menjadi apa adanya, atau justru dipaksa pakai topeng yang bukan lu, hubungan akan jadi sangat frustrating dong. Chaos bang. Chaos ya? Chaos banget, bener-bener deh. Jadi gue percaya gini, bahwa sebuah hubungan itu ya, sebenarnya supply demand kan. Kayak ya sama kayak pasar aja gitu. Ini ada 2 orang, yang satu bisa supply apa, dia demand apa dari pasangannya. Selama ini supply demandnya align, udah jadi kok suatu relationship. Yang orang lupa sepanjang waktu itu bisa jadi supply demandnya berubah. Orang yang sebelumnya senang pasangannya, iya dia bisa banyak waktu sama saya, tiba-tiba jadi sukses. Pas sukses waktu berkurang, kamu berubah. Nah, itulah yang sering jadi masalah itu. Nah, dengan pasangan pun ada nih yang bilang ke gue kayak, ya gue cuma di depan dia bang bisa lepas topeng. Nggak mungkin, lu di depan pasangan lu juga tetap pakai topeng juga. Nama topengnya adalah topeng seorang pasangan, gitu kan? Tetapi kita harapkan di depan orang yang lu aman, topeng itu tipis banget.
Bahkan di sini cuma kayak selembar sapu tangan gitu doang loh. Jadi tetap ada tapi tipis. Karena begini, pasti ada hal-hal yang lu hanya bisa lakukan sendiri dan tidak di depan pasangan lu. Oke? Bahkan bukan sesuatu yang ilegal atau apa. Ya gini deh, kalau misalnya orang gampangnya buang air gitu, tetap lebih pengen sendiri dibandingkan kalau dia diliatin sama pasangannya. Bener, gue gitu juga kan? kalau mau wak-wow 30 kali juga mending sendiri gue. Wak-wow. Bang, lu kenapa bang? Nah kan mending sendiri kan? Ya. Mending sendiri daripada orang bingung. Oke, ngerti maksudnya. Iya ya. Berarti pemilihan pasangan itu harus dari awal ketika perkenalan memastikan bahwa semakin tipis topeng yang kita kasih lihat, semakin dia terima kita gitu. Yes. Dan awalnya kan emang topengnya tebal tuh kan dihias sana sini. Yeah. Baru tuh pelan-pelan coba deh nih gue cabut dikit. Itulah yang mulai kita bilang perubahan dari honeymoon period gitu ya, menjadi yang lebih realnya tuh. Makanya kan kalau lo ketemu orang dan langsung bilang, oh dia orangnya baik, ya lo pertemuan pertama pasti baik lah. Kemudian orang bakal namanya promosi kan, nunjukin yang bagus-bagus. Pasangan sering datang konsul? Berdua datang gitu ke Dokter Andreas? Ada juga yang seperti itu. Ada juga. Sebenarnya gini, menariknya adalah kalau secara teori psikologisnya ya, sebaiknya satu psikiater atau psikolog itu nggak menangani pasangan. Jadi nggak menangani si A dan si B. Secara terpisah atau bersamaan? Baik secara terpisah ataupun bersamaan. Karena kan ceritanya nyampur ya jadinya kan. Dan intinya kami sebagai seorang terapis itu kan sebaiknya mempercayai pasien kami. Sekarang kalau misalnya si A bilang bahwa pasangan saya tuh nggak punya waktu buat saya, gue harus percaya dia. Si B pasangannya datang bilang, saya bingung dok, saya udah nyediain waktu, tapi saya dibilang kurang. Gue harus percaya sama dia juga. Jadi yang mana nih yang benar? Nah idealnya kan kalau gitu gue perlu untuk mencari persepsinya. Kenapa si A merasa pasangannya nggak memberikan waktu, kenapa si B merasa dia sudah memberikan waktu yang cukup. Nah tapi kadang-kadang itu ya tetap juga tuh jadi konflik karena susah ya untuk benar-benar netral. Nah biasanya jalan tengahnya adalah kalau ada yang pasangan datang, lu pilih deh salah satu deh siapa yang ke gue, satu lagi biasanya kita oper ke yang lain. Begitu. Oh itu udah paling sehat kayak gitu ya? Paling ideal seperti itu. Begitu. Karena diharapkan gini sih, kalau misalnya dokter bedah ya itu kan senjatanya otaknya sama tangannya gitu kan ya. Kalau dokter jiwa itu ya senjatanya adalah ini jiwanya. Jadi sebisa mungkin emang senetral mungkin. Apakah Dokter Andreas ketika awal praktek atau sampai hari ini masih suka kepikiran pasien gitu? Misalnya ceritanya berat banget, jadi kayak sampai rumah tuh kayak, waduh astaga itu. Jadi vibe-nya ke bawah. Kan ada aja kan kayak gitu nggak sih? Bisa sih bang. Itu dulu tuh waktu awal-awal ya, waktu gue mungkin kerja di 3 tahun 4 tahun pertama tuh juga masih sih. Jadi bukan karena ini ya overthinking atau nggak profesional, justru karena terlalu peduli. Kita banyak ya, jadi banyak banget kita juga ngerasa kadang terlalu peduli sama teman, terlalu peduli sama mungkin kenalan, keluarga, sampai kita malah jadi nggak tenang di situ kan. Nah itulah momen mungkin ya setelah gue kerja 5 tahun lebih gitu, baru tuh mulai bisa untuk ngenalin yang benar namanya tuh boundaries. Gue bisa tetap peduli sama dia tanpa mikirin terus-terusan. Nah ya, dengan mantra. Ada mantra yang gue suka dan ini gue banyak sampaikan juga kepada pasien-pasien dan mungkin ya klien teman-teman juga. Mantra yang gue sering pakai gini, this is a problem, but this is not my problem. Misalnya ada orang nih, dia cerita, iya pasangan saya toksik, bla bla, saya mau putus. Oke, gitu. Kalau mau putus ya udah. Terus walaupun gue setuju, nggak boleh tuh kayak yes dia putus gitu. Tapi kan kita harus profesional gitu. Yakin nggak putus kenapa-napa. Nah, setelah itu udah tenang kan akhirnya, karena gue percaya dengan dia putus dari pasangannya, sebagian besar masalah dia selesai. Nah, tahu-tahu 2 minggu kemudian balik, dok, saya balikan, saya mau ngasih kesempatan lagi buat dia. Nah itu kan kayak kenapa lo balikan? Tapi kan gak boleh ngomong kayak gitu. Nah untuk bikin boundariesnya adalah gue perlu declare ke diri sendiri, this is a problem, but this is not my problem. Gue akan tetap ngebantu gimana memproses masalah ini, tapi masalah ini bukan milik gue. Jangan dijadikan. Nah seringkali orang yang people pleaser terutama ya, mereka tuh melanggar boundaries itu sendiri. Temannya punya masalah gitu, punya masalah utang, masalah keluarga dan lain, dia merasa ini kayak ini masalah jadi milik gue dan gue harus menyelesaikannya. I see. Akhirnya dia jadi capek karena kita sebagai manusia kan ngurusin diri sendiri aja udah susah. Tiba-tiba kita harus ngurusin seorang teman kita, seorang mungkin keluarga. Boleh ngebantu, cuma tadi tetap perlu healthy boundaries itu. Paham. Artinya sebagai psikiater, profesionalisme kita tuh dilihat dari cara kita misahin antara urusan pasien sama urusan kita gitu ya? Betul banget. Dan kadang-kadang susah bang. Boleh nggak kalau pasien punya WhatsApp psikiaternya gitu? Itu jadi nyampur juga nggak nanti itu? Jadi dia kayak gimana? Ya misalnya habis konsul, dok
minta WA-nya dong gitu. Oke, Terus dikasih WA. Itu kan nanti dia ada masalah dikit WhatsApp gitu. Itu sehat nggak kayak gitu tuh? Ini sulit nih Bang untuk dibilang karena regulasi itu berubah-ubah. Kalau teman-teman psikolog, aku merasa mereka cukup umum untuk memberikan nomor gitu. Jadi dengan harapannya mungkin untuk janjian kapan ketemu lagi gitu. Tentang mungkin ada rekomendasi tentu. Tapi kalau untuk ini udah bakal perlu diomongin panjang, biasanya pasti diarahkan ke sesi konsultasi. Tapi kalau medis itu dokter malah sekarang dibilangnya jangan berikan nomor kepada pasien. Gitu. Regulasinya ada seperti itu. Kenapa? Karena ini terkait dengan rekam medis sih. Jadi setiap kali dokter berkomunikasi dengan pasiennya itu bisa berpotensi menjadi rekam medis. Karena kan ada pertukaran informasi di situ. Artinya bayangin nih, gue misalnya pasien gue, lu konsultasi sama gue, ngobrolin tentang hal private, handphone gue hilang. Berarti itu gimana dong? Ini berarti gue nggak cuma melaporkan, tapi gue harus membuat laporan apa saja yang tercatat dalam percakapan antara lu dan gue. Karena itu adalah rahasia medis. Begitu. Itulah kenapa secara umum disarankan untuk tidak ada komunikasi antara dokter sama pasiennya. Tapi kenyataannya kan susah juga, kadang-kadang kita juga butuh untuk reach out juga gitu. Kita kadang butuh juga untuk mungkin dia ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifatnya emergency. Nah ini memang sekarang karena dunia medis juga masih berubah terus, belum ada aturan finalnya sih. Oke. Nah di buku ini tadi gue sempat ngintip ada soal inner child. Yes. Apa sih sebenarnya definisinya ini inner child ini? Inner child ini kalau definisi yang sering orang salahnya adalah kekanak-kanakan. Jadi misalnya gue beli mainan Gundam untuk menyenangkan inner child gue. Yes, itu in a way ada benar juga. Tapi inner child itu lebih ngomongin ada sisi kanak-kanak dalam diri kita. Yang dimana sisi anak-anak ini nggak selalu yang happy-happy dan bahagia. Justru ada yang terluka. Misalnya waktu kecil seorang ini dia pernah dibully sama teman-temannya karena mungkin postur badannya, cara ngomongnya. Pas dia tumbuh besar bisa jadi udah badannya dewasa, tapi sisi anak-anaknya itu tuh masih nyangkut. Akhirnya ketika ada orang yang melihat dia gini aja, langsung dia ngerasa, orang pasti menganggap postur gue aneh, pasti nganggap cara ngomong gue aneh. Itu luka yang udah berlalu jauh banget, bahkan si orang yang ngebully dia mungkin udah nggak ada, bahkan udah lupa. Tapi dia masih terus mereplay itu dalam pikiran dia. Nah seringkali inner child ini jadi kan dibilang inner child trauma. Trauma yang terjadi di masa kecil ke bawah terus sampai dewasa. Begitu. Oke. Apakah inner child yang traumatik harus disembuhkan? Atau kalau dia nggak ganggu-ganggu amat bolehin aja gitu? Ini juga pertanyaan kami ya banyak dan perlu nggak diselesaikan. Dosen gue dulu ngomong gini, Andreas kalau misalnya kamu ada benjolan di tangan, perlu disembuhin nggak? Ya belum tentu sih. Tapi kalau itu mengganggu, makin besar, membuat kamu jadi khawatir, boleh untuk diproses. Gitu. Karena kan setiap orang itu nggak mungkin lah hidupnya baik-baik aja. Mau dijaga dengan baik bagaimanapun, anak pasti akan mengalami luka dan trauma. Bahkan ya kalau di bukunya Jonathan Haidt itu yang The Anxious Generation, bahkan dibilang sekarang ini problemnya adalah anak-anak yang dididik terlalu baik dan terlalu mulus hidupnya. Ntar dia struggle pas masuk dunia kerja tuh. Karena kan katanya pendidikan sekarang harus kayak gitu. Nah masalahnya adalah dunia kerja nggak sebaik orang tuanya, nggak sebaik mungkin pendidikannya. Oh iya. Mungkin kalau di rumah numpain air, oh it's okay, nggak apa-apa, yuk kita lap bareng-bareng. Lah kalau di dunia kerja apa nggak digoblok-goblokin kalau kayak gitu. Hari pertama numpain langsung, kamu nggak becus langsung. Nah itu yang banyak membuat dia ini jadi goyah karena akarnya nggak kuat. Bahkan trauma-trauma kecil itu sebenarnya diperlukan untuk membuat jadi tumbuh. Ada konsep post-traumatic growth. Jadi setiap kali seorang itu mengalami suatu luka dan dia bisa overcome that trauma, dia bisa memproses itu, dia tuh akarnya jadi lebih kuat. Analoginya tuh dibilang kayak suatu tanaman, kalau dia kena angin yang dikit-dikit, itu akan membuat dia jadi goyang, terus ada regangan di dalam daun dan batangnya itu membuat akarnya makin kuat. Karena dia tahu ini nggak aman nih, gue harus bikin akar lebih kuat lagi. Nah peran orang tua sebenarnya yang bagus itu bukan membuat anaknya nggak trauma sama sekali. Melainkan ketika anak ini mengalami trauma, gimana dia bisa untuk ngajak si anak mengenali dan memproses itu. Betul. Processing perasaan tuh kayak gak banyak orang jago ya. Ya gak sih? Betul. Dan nyangkut. Gue aja makin mengenali perasaan tuh makin banyak istilah-istilah yang baru ya. Dan ini kemarin gue baru nemu ada istilah namanya tuh sonder. Jadi sonder itu suatu perasaan yang tadi sebenarnya lo bilang Bang. Ketika kita melihat orang terus kita ngerasa orang itu punya hidup ya. Dia tuh punya masa lalu, dia punya cerita, dia punya pekerjaan. Kita bayangin orang yang gue lihat ini bukan cuma sekumpulan sel doang, tapi dia punya cerita di balik itu. Itulah kenapa ada orang-orang yang suka people watching. Misalnya lagi di kendaraan umum gitu kan, di kereta, pesawat tuh ngeliat orang-orang sambil bayangin. Ini apa yang dia pikirkan, kira-kira hidupnya dia gimana. Ada perasaan itu kan wonder dalam situ kayak,
iya ya dia tuh punya hidup gitu, dan itu aja ada nama perasaannya gitu, namanya sonder. Cuma kan itu perasaan yang begitu spesifik banget. Jadi kita juga bisa jadi dari lahir sampai akhir hidup kita nggak pernah tahu bahwa perasaan itu punya nama. Tapi minimal sih untuk perasaan kayak ya senang, sedih, kecewa, takut, frustrasi, ya perasaan-perasaan dasar itu sebaiknya kita mengenali itu. Langkah awal memproses perasaan tuh gimana sih sebenarnya? Kalau gue sukanya analoginya kayak game sih bang. Jadi kalau kita main game yang game RPG terutama atau sebenarnya game adventure apapun, kan ada kalau kita mencet tombol tertentu, entah mencetnya segitiga atau tombol start, itu kan buka menu kan. Di menu itu kita punya overview. Ya health lo berapa gitu, kayak duit lo berapa. Itu kan sebenarnya mindfulness. Lo jeda sebentar, terus lo ngecek. Ini lo lagi darah lo semana, energi lo berapa, lo kuat atau nggak ngelawan ini, item lo apa. Jadi dengan lo berjeda dan ngecek itu aja, itu udah bikin strategi buat berikutnya. Nah, kita sebagai manusia jarang melakukan itu karena nggak punya waktu. I see. Padahal itu sesuatu yang singkat. Kita habis melakukan sesuatu aja, kayak misalnya habis sesi ini kita ngobrol ya. Selesai dari sini ketika gue lagi mungkin nunggu di depan, mungkin gue mikir, tadi apa yang terjadi ya? Apa yang gue rasakan? Tadi gue ngomong apa aja? Itu pun udah bagian kita reflecting. Nah dari situ orang-orang bisa untuk belajar mengategorikan. Kalaupun dia bingung ini apa perasaannya, minimal apakah ini perasaan yang lebih mengarah ke menyala gitu, yang kayak excited, atau perasaan yang lebih down, atau perasaan yang mungkin biasa-biasa aja. Kadang gini, gue ngajak juga, kalau lu mungkin susah ngasih nama buat perasaan lu, coba kasih warna. Ya kan, merah itu kan mungkin bisa jadi marah dan excited. Orange itu mungkin berhubungan dengan cemas. Kalau biru mungkin gloomy, kalau putih itu mungkin masa konten. Nah, dengan mengkategorikan itu aja, itu lumayan tuh bagi kita untuk mengenali perasaan sendiri. I see. Dan nggak semua orang bisa. Karena nggak dilatihkan sih. Oh. Ya kan? Apalagi ini juga banyak yang nggak dilatihkan. Udah gitu pas tumbuh besar banyak yang malah disupres. Ketika dia marah, nggak boleh marah. Gitu nangis. Masa laki-laki nangis? Nggak boleh. Jadi bukan cuma dia nggak terlatih, bahkan seolah-olah memiliki perasaan itu bersalah jadinya. Oke. Masalahnya nanti ketika dia misalnya udah berelasi besar, aku nggak boleh nunjukkan sedih, aku nggak boleh nunjukkan marah. Terus dia berelasi sama orang lain, anggaplah dengan pasangannya. Ketika dia ada kecewa sama pasangannya, ya udah aku nggak boleh ngomongin perasaan ini, nanti dia bakal marah. Tambah kacau tuh hubungan tuh. Iya, karena dipupuk dari kecil kayak gitu ya. Oke. Nah, sebagai seorang psikiater, bagaimana psikiater di luar ininya dia, sesi konselingnya dia, menjalani hidup sehari-hari, mengatasi konflik? Pernah nggak kayak, contoh ya kalau misalnya gue tuh dulu di bandara, tiba-tiba ada yang nyerobot antrian, terus itu marah-marah sendiri gitu. Terus kayak, apakah seorang psikiater kayak, emosi dia lagi. Maka gue memahami bahwa itu adalah cara dia ini emosi. Maka gue, apakah kayak gitu? Karena kan kalian pasti sangat lihai dalam melihat kejiwaan orang gitu. Idealnya gitu bang. Tapi kalau gue nggak dibayar, gue nggak melakukan itu. Itu kan skill ya. Jadi ketika gue lagi di tempat umum ya, persona gue adalah sebagai situ penumpang begitu. Tetapi palingnya gini, gue jadi memperlakukannya, gue bukan psikiater, tapi kan gue punya ilmunya nih. Gue kadang mencoba untuk refleksikan juga. Gue lagi suka konsep mengategorikan sesuatu. Karena gini, dengan kita mengkategorikan sesuatu itu, hidup lo tuh jadi lebih tertata. Misalnya tadi, gue lagi ngantri, ada orang nyalip antrian gue. Wah, kan, kesel nih gitu kan. Dia marah-marah sendiri ke kita tuh. Bisa jadi tuh kayak gitu. Terus gue tinggal mengategorikan. Apakah gue mengategorikan sebagai ini mau lu berantemin atau enggak, misalnya kayak gitu. Terus pikir, enggak lah lagi males. Nah, berarti kan gue memutuskan untuk enggak berantemin. Tapi mungkin ada perasaan juga nih, kok orang ini begini sih. Gue tinggal mengategorikan lagi. Ya tadi, mungkin, nah itu keyword penting. Mungkin dia lagi bete aja. Makanya gue sering tuh kalau ada orang di jalan yang ngebut, kebelet pup nih orang nih, udah di ujung nih, udah keluar dikit mungkin. Nah, dengan mengategorikan kayak gitu aja itu membuat perasaan jadi berubah. Benar. Dan seringkali dalam hidup ya, akhirnya gue sering mengategorikan gini, this is minor inconvenience. Ya, artinya ini banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu kalau kita kategorikan, itu minor inconvenience. Tapi seringkali kita salah artikan sebagai something catastrophic. Oke, anggaplah ini tiba-tiba tumpah gitu sini. Pasti kesel. Nah, kalau gue bilang enggak, ini bukan masalah, kan denial namanya. Betul. Lebih baik gue bilang ini masalah, this is a problem. Tapi ini minor inconvenience yang bisa gue ambil tisu, gue lap, selesai. Tapi seringkali kalau kita nggak mengategorikan kayak gitu, si air tumpah ini bakal jadi kategori sendiri di kepala kita.
something katastrofik, hari ini bakal kacau. Gue baru mulai hari kopi gue udah tumpah, udahlah hari ini pasti bakal kacau. Tanpa sadar kita ngebawa diri kita masuk dalam kategori hari yang berantakan. Oke, berarti butuh kedewasaan dan memahami perasaan sendiri dong untuk bisa ngotak-ngotakin. Betul banget. Trigger-trigger itu kan. Latihan gitu kan. Nah, makanya bermain game itu gue menemukan banyak banget ya. Karena kan game itu kita dihadapkan sama problem. Habis itu kita bakal menentukan problem solvingnya bagaimana. Oke. Ya, dalam semua game aja kan, bahkan game adventure atau yang berantem gitu ya, nggak semuanya kita harus berantem. Kadang kita butuh defense, kadang kita butuh menghindar. Dan semakin kompleks suatu game, sebenarnya kita jadi diajarkan nggak satu cara loh untuk menyelesaikan suatu masalah ini. Oke. Ada yang harus kita berantemin, ada beberapa yang yaudah kita liatin aja, ada beberapa yang kita ketawain, ada beberapa yang mungkin kita butuh bantuan orang lain. Kapan terakhir kali Anda marah? Ingat gak? Marah dalam artian kayak, duh gue marah lagi gitu. Setelah marah Yang kayak, ininya. nih gua dulu ya contoh ya. Iya. Gua tadi 4 jam yang lalu. 4 jam yang lalu. 4 jam yang lalu kita ada video Dungeons and Dragons 21 jam. Anjir continue tuh. Iya 21 jam 10 episode ya. Si Fadil yang iniin. Yang ngurusin 21 jam. Terus editor kita di episode kedua itunya hilang ya Dil? Audio hilang. Dia editor freelance. Terus dia bilang, ya bang, dia pas mau masukin gini-gini nih. Bilangin ke dia, gue kesel banget. Gue bilang, nanti gue ketemu main padel sama dia nanti. Dia harus jadi lawan gue nanti. biar gue smash nanti. Dia udah stres ya. Bang Radit marah gak? Bilang sama dia gue marah. Kita ketemu pas main padel gitu. Tapi ya itu kesel-kesel aja sih. Kesel-kesel gitu. aja gitu. Itu gue terakhir itu. Gue lupa sih kapan nih. Mungkin istri inget ya. Udah lama Udah ya. enggak ya. Karena saking gak ininya ya. Saking lo tahu, oh ini triggering, gue minor inconvenience deh gitu ya. Iya. Dulu gue pemarah bang. Oh iya? Waktu SMA, kuliah itu bisa gue anggap gue orang pemarah. Kalau gue bisa balik ke masa lalu, gue ketemu gue yang SMA, gue gampar bang. Kayak, lu norak lo gitu. Pengen banget kayak gitu. I see. Tapi mungkin jadi gue juga belajar bahwa skill untuk mengendalikan diri, untuk mindful itu sesuatu yang bisa dilatihkan. Sama kayak olahraga, sama kayak musik, itu tuh bisa dilatih. Ada yang cepat, ada yang mungkin pelan. Tapi kebanyakan orang akan langsung mendeklar dirinya, gue nggak bisa. Langsung gitu. Oke. Kalau misalnya marah-marah, kesel-kesel gitu ada, ngedumel ada. Cuma mungkin karena gue udah terbiasa ya untuk ngeproses itu. Dan tadi lo keberadaan temen itu bermanfaat banget. Jadi kalau ada gemes-gemes dikit, lu ngomongin sama temen lo. Itu juga salah satu gue mengategorikan orang ya. Kalau ini orang kayak bitter banget, kategorinya adalah mungkin gak punya temen. Jadi dia gak bisa ngomong ke temennya, ngomonglah ke sosial media gitu. Di sosial media malah dibantai gitu. Coba. Coba analisa profesional dari seorang psikiater. Kenapa di sosmed itu? Terutama komen-komen atau di Twitter atau di thread. Itu kok banyak banget orang yang bitter tuh kenapa sih? ada penjelasan logisnya. Why are you so bitter gitu. Di sosmed ada yang happy dikit disikat. Dan itu harmless loh, banyak yang harmless loh. Bener-bener banyak orang posting berbagi kebahagiaan sama pasangan doang kena sikat segala macam. Ada apa nih kalau menurut Dr. Andreas nih? Gue ngambil berapa sudut pandang ya bang ya. Ini kepikiran aja. Pertama, orang toksik dari dulu mah ada. Orang toksik dari dulu ada. Cuma media untuk menyampaikannya nggak ada. Sekarang lebih kelihatan aja. Makanya kalau ini orang bisa bodoh gini. Orang bodoh dari dulu ada. Cuma lu ngata-ngatain orang, lu rekam, lu posting. Itu baru sekarang tuh. Kita berada di zaman bisa untuk seperti begitu. Nah, kemungkinan lainnya juga ya. Ada orang-orang tuh yang dia melakukan fenomena proyeksi. Jadi ketika dia misalnya bitter dengan hidupnya, dia menjadi memproyeksikan pada orang lain. Misalnya nih, gue merasa hidup gue gak bahagia. Terus gue ngeliat orang yang mungkin happy-happy nih, lagi punya mungkin pasangan, lagi jalan-jalan. Gue jadi memproyeksikan, nggak mungkin dia bahagia, dia pasti menderita. Karena gue yang merasakan itu, gue jadi project it to others. Seolah-olah orang lain mengalami itu juga. Karena gak rela atau gak sadar, itu proyeksi atau apa sih? Awareness sih. Karena gini, kita kan cukup tahu bahwa gua dan lo dan orang-orang sini adalah kita entitas yang berbeda. Kita makhluk yang berbeda. Tapi beberapa orang ketika nggak memiliki skill tersebut, dia akan merasa karena gue mikir seperti ini, semua orang pasti mikir seperti ini. Jadi kalau misalnya dia ngeliat sesuatu, terus dia, menurut gue ini norak, dia ngeposting, dia berharap orang-orang lain akan memiliki ide yang sama dengan dia. Disitulah yang jadinya dia jadi makin bitter ketika kok ini orang-orang nggak ada yang setuju sama gue. Nah, yang gawatnya lagi, kalau beneran juga ada orang yang setuju dengan itu, jadinya tervalidasi. Setiap kali like, support itu memberikan dopamin di otak mereka. Jadi seolah-olah tuh, gua bener kan.
Walaupun itu salah, tapi fakta bahwa orang-orang nge-likes itu artinya ini sesuatu yang benar untuk dilakukan. Artinya membuat kalau orang yang biasanya di kolom komentar itu udah ngomongnya tuh pedes banget, lo mikirkan tadi latar belakangnya. Ini orang udah hidup seperti apa sampai dia ringan banget ngetik kayak gitu. Itu pasti bukan ketikan pertamanya dia. Iya. Justru dia berani ngetik itu karena sudah dapat support berkali-kali dalam hidupnya. Nah, yang satu lagi sih, ini yang paling masuk akal ya, bahwa ada anggapan rage bait itu sekarang itu the new currency. Gitu. Jadi menjadi cantik di sosial media gampang, udah banyak filter. Gitu kan. Badan bagus, AI model udah banyak. Jadi udah nggak spesial lagi dengan kayak gitu. Akhirnya untuk mendapatkan currency yang khusus itu, rage bait ya, untuk bisa ngegas sama orang, kita mancing kemarahan orang, itu yang masih sulit untuk direplikasi oleh AI. Jadilah orang-orang berkompetisi di situ, makin savage, makin bagus, gitu kan. Tanpa tahu implikasinya ke siapapun ya. Kayak gue pengen kelihatan ini aja lah, savage aja ya. Dan emang mungkin mereka juga nggak peduli dengan itu. Salah satu kan ini kan dengan adanya anonimitas ya dalam sosial media itu kan anonim. Jadi dia bisa bersembunyi di balik akun apapun. Terus kedua, dia nggak melihat secara langsung dampaknya. Jadi ketika dia ngetik pun ya dia nggak lihat dampak orang itu bagaimana. Beda kalau kita ngomong langsung, kita bisa lihat tuh ekspresi orangnya. Kita bisa ada refleksi, kayaknya gue salah deh ngomong kayak tadi. Ketiga, ini kalaupun dia ngomong terus orangnya marah, seringkali terjadi delay. Dia mungkin ngetiknya pagi, orangnya baru marahnya malam. Paham. Jadi konsekuensi ke dia pun jadinya nggak terlalu besar juga. Beda kalau kita real life interaction, gua ngomong, lu tersakiti, lu mungkin bisa langsung ngerespon itu saat itu juga. Oh wow. Gitu. Berarti tantangan kejiwaan kita di era sosial media sekarang itu berlipat ganda banget. Di sisi lain dari itu ya, fenomena tadi gue kadang mengarahkan ke pasien-pasien, ke teman-teman gue gini. Kalau kita ngebedah tadi dengan alasan yang sama, berarti sebenarnya seseorang itu nggak membuat kita kesal. Yang bikin kita kesal adalah kita sendiri. Contoh, ada orang ngatain lu nih pagi-pagi. Dia niat ngatainnya udah pagi-pagi loh. Tapi lu baru marahnya sore atau malam. Kok bisa delay selama itu? Karena waktu ketikan itu sudah ada, lo belum membaca, lo belum mempersepsikan bahwa ada hinaan tentang diri lo. Nah, dengan kita berjarak seperti itu, ternyata kan kita bisa untuk menunda rasa marah kita. Nah, sekarang bayangkan mirip juga ketika misalnya in real life ada orang ngomong yang nggak menyenangkan, atau tadi antrian gue diserobot dia marah-marah, gue bisa berlatih untuk berjarak dari situ. Nah, berjarak itu bukan berarti kita submisif dan nggak ngelawan apa-apa ya, tapi lebih kita menentukan, ini perlu nggak sih untuk diberantemin? Ini perlu nggak sih untuk kita tuh engage di sini? Makanya gue juga suka untuk ngomong ke pasien-pasien juga, pick your battles. Nggak semua hal harus lu berantemin. Kalau lu punya energi banyak, waktu banyak, lu berantemin dah semua hal. Tapi kan kita adulting ya capek, itu kan. Jadi dengan waktu yang terbatas, energi yang terbatas, mungkin kita pilih-pilih yang mana yang perlu dibattlein, yang mana yang enggak. Oke, wow. Oke, mudah-mudahan anak gua aman-aman aja ya. Dengan semua huru-hara sosmed ini, kita nggak ada yang tahu nih belantara nih, apalagi ada AI. Belantara sebelantara-belantaranya. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari member. Mari kita langsung masuk Marlin 30. Dok, gimana caranya biar nggak overthinking dan selalu khawatir akan hal yang belum terjadi? Dia tipe yang kalau ada sesuatu takutnya gini, takutnya gitu. Itu ada tipsnya nggak? Teknik lah. Oke. Lu kan juga gitu ya Bang ya? Betul sekali. Gue orangnya seperti itu. Jadi overthinking akan sesuatu yang belum terjadi. Justru kan itu belum terjadi. Makanya kita jadi overthinking. Oke. Gini, karena kalau ngomongin overthinking, kita bedah aja tuh. Thinking mikir, over berlebihan. Jadi artinya kita mikir secara berlebihan. Bisa mikir berlebihan dari jumlahnya. What if skenario. Nanti gimana kalau A, B, C, D banyak banget sampai Z. Bisa jadi berlebihan dalam durasi. Ruminating, satu topik tapi dipikir terus berjam-jam gitu. Bisa jadi berlebihan dalam bentuknya ini adalah jaraknya, dampaknya. Catastrophizing. Sesuatu yang sebenarnya biasa, anggaplah gue numpain ini, aduh tumpah. Tapi gue mikir, aduh tadi gue kerekam gimana kalau si Indonesia nggak cancel gue, nanti Bang Radit terima lo. Itu kan kejauhan tuh. Nah jadi kalau kita overthink, justru kita malah disuruh mikir lagi. Lo kategorikan nih, overthinking lo kelebihan apanya. Dari situlah masing-masing akan berbeda-beda. Kalau misalnya lo mikirnya kebanyakan, mungkin coba untuk dicatat. Dan situ lo bakal lihat realistis bahwa ya sih dari banyaknya pikiran ini, ada yang masuk akal, ada yang jauh banget. Nah ketika tadi ruminating, yang dia mikirnya kelamaan. Kadang-kadang bermanfaat untuk lo membuat yang namanya itu adalah schedule your worry. Jadi justru lo boleh untuk cemas, tapi lo jadwalin deh. Gue mau cemas jam 7 malam nanti nih selama 15 menit. Nah, worry schedule itu ngebantu lo buat orang-orang overthink. Karena begini, kalau lo schedule khawatir. Iya, karena kalau lo nggak jadwalin, dia bakal nyebar sepanjang hari. I see.
Gitu kan. Nah, jadi dengan demikian itu ngebantu juga. Kalau yang misalnya mikirnya overthink karena dampak yang kejauhan, menuliskan juga bisa. Karena dengan lo nulisin itu, atau sebenarnya nggak harus nulis ya, ngobrol sama orang pun, ketika lo ngobrol itu lo menata pikiran, kadang kita nyadar kok, gue kayaknya lebay deh. Nah, tapi semua itu punya kesamaan, itu semua itu diproses dan kita buat dalam bentuk kata-kata. Di proses dalam bentuk kata-kata tuh maksudnya dituliskan? Entah gitu? ditulis, entah diomongin. Bahkan kalaupun tadi kita cuma sekedar ngobrol doang nih, itu ngebantu loh. Berarti journaling ngebantu dong ya? Journaling ngebantu. Dan ini juga kadang jebakan adalah kalau orang journaling, aduh gue gak biasa nulis. Ini gak mau diterbitin, ini jurnal buat lo gitu. Lo tulis aja sebisa-bisanya lo aja. Paham. Oke. Dari Hamba Melon, halo dok, aku mau nanya untuk solusi malas ngerjain skripsi itu apa? Rasanya kayak gak ada semangat. Kerjain aja skripsi lo, pakai nanya psikiater di. Gue setuju sih. Ya, harusnya lo nanya sama dosen lo gitu. Sampai datang ke psikiater. Saya ini malas kenapa ya? Lu kerjain. Tapi ada nggak mungkin yang kita blind spot nih? Kayak katakanlah kita terima aja deh nih Hamba Melon nih. Kita coba analyze aja. Ada nggak blind spot apa nih? Jangan-jangan ada trauma apa? Betul. Makanya skripsinya nggak kelar. Tapi bang, kenyataannya ada juga sih yang datang gara-gara itu sih. Ada. Skripsi nggak selesai. Iya. Datang skripsi tesis iya ada. Oke, itu karena ada traumanya juga atau? Dan itulah gue mikir gini, kalau mereka sudah sampai datang, pasti mereka sudah melakukan berbagai cara yang diberikan oleh konten-konten self help itu, gitu kan? Pasti udah nyoba. Di TikTok cara ngerjain skripsi. Udah tuh, pasti udah. Justru tadi banyak kan mereka itu memang udah lebih mendalam lagi kecemasannya. Misalnya yang pernah itu misalnya dia sebenarnya dia tahu bisa mengerjakan. Cuma karena dia udah terlalu lama gak ketemu sama dosen pembimbingnya, dia jadi takut untuk menghubungi lagi. Karena dia mikirnya nanti kalau gue menghubungi dia ditanyain kenapa kamu baru muncul sekarang. Nah dia takut justru dengan itunya. Dia berharap nungguin dosennya yang menghubungi dia. Lah kan Anda yang skripsi. Nah, siapa lu gitu kan? Kok Anda nungguin dosen? Jadi untuk itu waktu itu terapinya adalah gue sudah ngeluarin HP. Gue bilang lu gak boleh keluar dari ruangan ini sebelum lu message dosen lu. Kadang-kadang yang dibutuhkan action seperti gitu. Udah tuh dia kayak nanti aja ya dok ya pas keluar kagak sekarang gitu. Akhirnya dia message terus nggak dibalas ya. Iya kan mungkin dosen lagi melakukan hal lain gitu. Tapi pertemuan berikutnya dia bilang ternyata dibalas. Dan ternyata emang dosennya nanya tentang oh iya kamu ketemu, ayo kita ketemu lagi. Tapi nggak marah. Jadi ketakutan dia sendiri itu yang membuat jadi dia nggak beraction di situ. Itu make sense sih. Make sense sih. Karena rasa takut itu kadang lebih besar gitu dari keinginan kita untuk melakukan aksinya kan. Banget. Itu yang ngalangin gitu. Tapi kan bisanya nggak kejadian kan. Bisa. Dan bahkan gini, kadang ya gue nganggap bahwa ketakutan itu, fear itu kayak monster nih, dia ngebisikin kita. Kekuatan dia adalah gini, dia semakin kuat, semakin lu percaya sama dia. Jadi kalau dia bilang bahwa nih minum ini nih airnya gak bersih, ntar lu minum jadi sakit. Semakin lu percaya itu jadi kenyataan. Itulah kekuatan si monster tersebut. Jadi kita butuh untuk menyadari kan nih monster apa yang lagi gue hadapi nih gitu. Nah tadi ada juga yang dia nggak menyelesaikan skripsi atau tesisnya ini, mungkin bukan karena dia takut sama dosennya, tapi dia sendiri udah ngerasa ini meaningless. Buat apa gue gak suka topiknya kok. Nah di situ beda lagi. Jadi kategorikannya adalah lo gak harus suka skripsi atau tesis ini. Lo cuma harus ngerjain doang. Karena lo mau lulus. Terus dia bilang misalnya, ya tapi kan aku sebenarnya gak mau kerja di sini. Gak apa-apa setelah lulus lo terserah mau ngapain. Tapi paling gak ini diselesaikan dulu. Karena udah di ujung. Tapi ada juga yang merasa, enggak deh gue gak mau menyelesaikan. Gak apa-apa. Tapi gue juga perlu untuk memproses, memastikan kalau dia gak melanjutkan itu, dia gak mengalami penyesalan yang sangat panjang banget. Oke. Terakhir dari Agus P. Witama, dok ada rekomendasi buku yang isinya cara berpikir beda atau unik dalam memandang suatu masalah sehingga dapat menyehatkan mental dan pikiran. Ada nggak rekomendasi buku? Buku ya. Gue tuh suka buku-buku yang kan self help itu banyak banget ya. Kalau tadi buku-buku yang menurut gue tuh menarik untuk mengenai cara berpikir adalah buku-bukunya Dan Ariely. Dan Ariely dia tuh banyak membahas salah satu misalnya dia dalam bukunya Dollars and Cents itu ngomongin tentang behavioral economics. Tentang gimana cara pandang kita tentang uang itu ternyata lebih banyak unsur psychologicalnya dibandingkan unsur economicalnya. Begitu. Terus ada lagi yang dia The Upside Down of Irrationality itu banyak tuh buku-buku itu dan itu masih dalam bahasa Inggris ya, kayak dia belum banyak yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Berarti Dr. Andres seminggu berapa buku biasanya? Gue seminggu itu satu sih biasanya sih. Satu buku. Dan gue nyampurin biasanya tergantung lagi pengennya apa. Kalau lagi pengen untuk yang non-fiction lagi baca non-fiction gitu. Kalau misalnya lagi pengen yang ganti gitu. Yang sekarang gue lagi baca buku judulnya Don't Be a Dick.
Don't be a dick. Oke. Oke, jangan jadi orang brengsek gitu. Iya. Berarti di Kindle atau fisik sekarang? Itu gue di Kindle. Oh, di Kindle ya. Jadi gue ada buku yang fisik juga, ada yang pakai e-book reader juga begitu. Oke, sama mungkin buku ini. Ini cocok buat dia kalau buku ini cocok untuk orang yang seperti apa kira-kira? Buat orang-orang yang capek harus selalu pura-pura kuat. Oke, buat kalian yang capek pura-pura selalu kuat, bisa coba beli buku ini. Ini buku ketiganya Dr. Andreas. Terima kasih udah mampir ke sini. Ini udah bisa dibeli di semua toko buku di Indonesia. Yes. Siap. Thank you, Dok. Dan Thank you, bro. sukses juga channelnya yang kemarin saya mampir tuh. Ya thank you. Itu salah satu yang orang-orang pada seneng tuh. Seru banget, seru banget. Thank you, terima kasih udah mampir. Thank you. Terima kasih semuanya.